Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'dah. Allahumma adkhilha alaina fi hadhihi sanah bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwari minas syaitan wa ridwani minar rahman. Kullu amin wa antum bi khair. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada pada tahun 1446 Hijriah. Tadi kita nukilkan hadis dari Ibnu Hajar yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi. Allahumma adkhilha alaina fi hadhihi sanah. Ya Allah, kalau terjemahan letternya, masukkanlah kami ini ke tahun ini bil amni wal iman, dengan aman dan iman, wa bis salamati wal islam, dan hendaknya jadikanlah kehidupan kami di tahun ini itu dalam keadaan selamat dan masih dalam memeluk agama Islam. Wa jiwari minasyaitan, dan lindungilah kami semua ini dari gangguan setan. Wa ridwanim minar rahman, dan karunilah kami ini ridho dari Zat yang Maha Kasih. Maha Kasih. Kalau salam umumnya tentu kullu amin wa antum bi khair, artinya mudah-mudahan sepanjang tahun ini kita dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Jadi baik. Bapak-bapak
ibu-ibu yang saya muliakan, kita lanjut nasihat yang ke-9. Wala yakunu mutawadhi'an hatta yakuna arifan binafsihi. Beberapa kali kita telah membacakan kandungan bagaimana tawadhu itu, maka di sini dinyatakan wala yakuna mutawadhi'an, dan tawadhu itu sendiri itu tidak akan tegak, tidak akan terjadi hatta yakunu arifan binafsihi. Jadi prasyaratnya yaitu arifan binafsihi. Dalam kata hikmah yang lain dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang dumunung malang awake dhewe, maka dia bakal dia mau berserah diri kepada Allah. Jadi, tahu diri kalau itu makhluk, tahu diri kalau kita itu pengguna kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tahu kalau kita ini hidup dan mati Allah yang menentukan. Itu semuanya maka kita akan tunduk kepada Allah. Itu deskripsinya begitu. Jadi kemudian ada beberapa ayat yang mengarahkan kita untuk bersikap dan berperilaku seperti itu. Arifan binafsi, kita harus sadar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adzariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk berbakti, untuk beribadah, untuk menyembah. Sebagian mufasir memahami ayat ini sebagai jin itu adalah saudara tua manusia. Karena uslubnya ini yang awal adalah jin, kemudian manusia. Jadi ini memang wahyu dan ini mukjizat gitu loh. Jadi beda dengan cara pandang orang-orang yang belum Islam, ya. Dan dianggap itu karangan Muhammad, ya. Karena dia tidak kenal dengan ayat innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti Anda semuanya. Bedanya hanya saya ini mendapatkan wahyu dari Allah, diberi wahyu dari Allah bahwasanya tiada Tuhan kecuali yang satu, yaitu Allah. Ini harus menjadi kesadaran bagi kita bahwa kita ini adalah makhluk. Allah Khalik. Karena hubungan antara Khalik dan makhluk, itu makhluknya itu harus tunduk pada Khalik. Itu ya, itu singkatnya tahu diri ya. Arifan binafsihi. Kita harus tahu diri. Maka Allah mengingatkannya di surat Adzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya nek diucapne biasa wae lah, apa nek enggak usah dipikirne, biasa. Apalagi ndak dirasakan. Ndak tembus di kesadaran kita. Tapi kalau kita pikirkan, kita pahami, kemudian kita renungkan, maka kita ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan menurut kaidah memang sesuatu yang wajib. Ini ya'budun ini kan wajib. Wajib.
mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Sesuatu yang diwajibkan dan yang diwajibkan itu tidak akan bisa terjadi tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu adalah hukumnya wajib pula. Wajib pula. Yang sering saya contohkan yaitu menolong orang yang tenggelam. Tenggelamnya di air ya, bukan tenggelam dalam cinta gitu, bukan ya. Tenggelam di air. Itu wajib untuk ditolong. Tapi untuk menolong kan harus bisa berenang. Sedang kita tidak bisa berenang, tapi hukum wajibnya masih ada. Karena kita tahu, kalau tahu harus ada ikhtiar. Maka petunjuk daripada kalimat hikmah itu tadi, yaitu mala yatim mal wajibu illa bihi, apa yang sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna, yang tenggelam tidak bisa diangkat, illa bihi, kecuali sesuatu dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya ikut menjadi wajib sebagaimana wajibnya menolong. Ning arep nolong tapi nggak iso berenang, maka dia harus cari galah atau cari tali atau cari apa saja atau teriak minta tolong orang lain atau bagaimana supaya ini keselamatan yang tenggelam ini bisa segera teratasi. Hukumnya mencari galah, mencari itu teriak apa itu semuanya ada sama dengan hukumnya mengangkat itu sendiri, gitu loh maksudnya itu tadi. Jadi memang dalam hidup itu saling berkait dan syarat masyrut itu selalu terjadi di mana-mana dan oleh karena itu perlu kita fahami. Diawali dengan kita faham diri kita, faham status kita, faham fungsi kita, faham kewajiban kita, dan faham hak kita. Jadi itu luas ya kalau. Oke, kita dalam Al-Furqan ini 5 ayat saya kutipkan semua berturut-turut karena terkait erat dengan tema ini. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, yaitu ciri-cirinya alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, orang yang jalan di atas bumi ini dengan cara yang sopan, yang lemah lembut, yang menyelamatkan. Haunan itu yang ringan-ringan saja gitu. Yang ringan. Di perasaan itu ringan. Tidak berat, tidak harus membangun image dan lain sebagainya dalam berjalan di atas bumi. Berjalan itu bisa pakai kaki, bisa pakai kendaraan. Rijalan barukbanan gitu dalam ayat yang lain. Jadi rijalan itu dengan jalan, barukbanan dengan naik kendaraan. Baik dalam posisi kita berjalan maupun naik kendaraan, hendaknya kita jaga, kita memenuhi etika menggunakan jalan. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ada orang yang mengatakan, orang-orang yang jahil itu buta nilai ya. Buta nilai, bukan jahil tidak tahu hitung-hitungan gitu, bukan. Buta nilai. Jahiliyah itu buta nilai. Ya yang lainnya tidak buta, tapi terhadap nilai itu nilai yang agung tentunya. Itu buta dia. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha pengasih itu alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, yang dia berjalan dengan sopan, dengan hormat
di atas bumi ini, karena yang diinjak ini buminya Allah. Wa idza khatabahumul jahilun, orang itu selain berperilaku kan bertutur kata. Ini yang diikat oleh agama kita itu. Perilaku dan tutur kata ini diikat. Kalau kambing, sapi, kerbau diikat lehernya. Manusia diikat dengan kata-katanya, diikat dengan janjinya. Jadi kata-kata, janji, statement, pernyataan dan lain sebagainya itu adalah nanti ada tagihannya. Sepertinya dalam surat Al-Isra atau Bani Israel yang ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hendaknya ayat ini lebih banyak kita ingat, kita hafal, kita ingat, kemudian kita sadari dan kemudian kita jadikan doman dalam berperilaku. Wala taqfu, jangan salah kau menetapkan pendirian. Waqafa yaqifu itu sebetulnya berdiri. Jadi terjemahan bebasnya janganlah engkau mempunyai pendirian. Wala taqfu ma laisa laka bilm, yang tidak didasarkan pada ilmu. Ilmu itu nanti perpaduan dari semua alat dria yang dikaruniakan Allah pada kita, yang kemudian orang ada selain panca indera, ada satu lagi indera yaitu indera keenam dan lain-lain. Ada istilah saja itu ya. Jadi istilah saja. Biasanya semua yang dikaruniakan Allah pada kita berupa instrumen untuk input semua hidayah yang diberikan pada Allah oleh Allah pada kita, itu hendaknya kita dasarkan pada ilmu. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan. Basara itu lebih dalam daripada ro'ayaro ya. Jadi basara ya basiru itu akan basirah itu pada penglihatan batin ya. Jadi wal basara, dan penglihatan lahir dan batin, wal fuada, dan hati. Kullu ulaika, semua itu panca indera itu semuanya kana anhu mas'ula, terhadap Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Ini harus menjadi kesadaran arifan bi nafsihi. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila dikata-katain oleh orang yang jahil, qalu salaman, hendaknya membalasnya dengan balas yang baik dan yang damai. Jadi tidak ada kamusnya dalam agama kita itu pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Nah, itu tidak ada itu ya. Itu diimpor dari nilai mana saya sendiri tidak jelas, jadi itu tapi tidak ada. Jadi bahkan di petunjuk yang lain dikatakan buat bi'isayyatal hasanata. Hendaknya engkau ikutilah dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan itu dengan kebajikan. Jadi kafarahnya itu berbuat baik. Berbuat tidak baik itu bentuknya bahasa agamanya maksiat. Maksiatnya mata, itu yang persis kemarin yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Nursidin kalau jenengan ikuti. Jadi ya maksiatnya mata nanti kafarahnya dengan ibadahnya mata. Maksiatnya telinga, kafarahnya yaitu dengan ibadah telinga. Dan maksiatnya hati dengan ibadah hati. Tuh, jadi uraiannya sudah diurai Pak Nursidin, saya tidak usah mengurai lagi di sini. Jadi kita disuruh kalau
maki, dikata-katain, dihina dan lain sebagainya, kita dituntun oleh ayat Al-Furqan ayat 63 ini agar kita tidak membalasnya yang setimpal. Tapi qaulu salam ini mengandung dakwah juga bahasanya kemudian mengandung pengendalian diri kita yang tinggi. Pengendalian diri kita. Walladzina yabituna, dan kemudian orang yang arif binafsi ini, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah, yaitu orang-orang yang selain kalau dikata-katain dia sabar kemudian dia membalas dengan kebaikan, yaitu orang itu kalau di malam hari dia banyak sujud dan berdiri. Qiyamul lail maksudnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, nafilah, untuk nafilah. Karena nafilah itu yang nanti juga jadi banyak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit itu. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kita semuanya kan ingin tempat yang terpuji dan Allah akan memberikan bagi orang yang memang mau nih sujada wa qiyamah, yabituna, yaitu di malam harinya. Horizontal siang hari di horizontal manusia, kemudian yang ayat berikutnya ini adalah vertikal kepada Allah. Kita lapor pada Allah, sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri ini adalah kata-kata yang resmi yang ada di ayat ini. Kemudian kalau di kultur Jawa biasa yang dipakai ini sujud. Beda sujudnya perintahnya Allah pada malaikat untuk sujud pada Adam. Beda lagi. Itu adalah memberi penghormatan. Memberi penghormatan, bukan sujud untuk taat sama Adam, bukan. Oke. Maka dari itu kalau kita bertamu di keluarga Jawa, Assalamualaikum. Nuwun sewu Bapak wonten. Oh wonten nembe sujud. Itu maksudnya nembe sujud itu adalah baru sholat. Baru sholat. Oke, sujud dan wa qiyamah. Kemudian apalagi apa karakter dari arifun nafsi ini, ya walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Orang yang tidak menyombongkan diri, dia selalu mohon perlindungan dari Allah dari siksa neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama, dan sesungguhnya siksa neraka jahanam itu adalah sangat menyakitkan sekali. Walladzina yaquluna rabbana srif anna, hindarkanlah kami adzab jahannam. Ini menunjukkan bahwa kita ini biar setumpuk amal kalau Allah tidak menghendaki gitu ya. Tapi itu tidak terjadi, oleh karena itu kita menyadari itu. Maka dari kita mohon perlindungan pada Allah untuk dihindarkan diri. Kita ini lemah, mudah tergelincir, mudah jatuh. Inna adzaba kana gharama, sesungguhnya ini meyakini banyak ancaman Allah berupa neraka jahanam ini betul-betul diyakini menyakitkan. Inna saat mustaqarra wa muqama. Lebih dalam lagi ditegaskan di sini, inna sesungguhnya siksa neraka jahanam itu saat mustaqarra, ada suatu tempat tinggal yang paling buruk, wa muqama, dan tempat untuk berdiri, artinya tempat untuk tinggal. Nah, istaqarra wa muqama, untuk tinggal dan menetap, yang buruk itu adalah di neraka. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Ini berkenaan dengan membelanjakan harta. Karena watuhibbunal mala hubban jamma. Karena manusia itu sangat menyukai harta.
Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Di ayat yang lain dikatakan sesungguhnya manusia itu khair itu harta benda. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi sesungguhnya manusia itu sangat menyukai. Karena sangat menyukai biasanya menimbulkan kebutaan bagi orang yang suka itu. Maka biar tidak sampai dengan buta itu ya sudah tidak menyertakan nilai dalam mendapatkan maupun memberikannya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, apabila dia melepas menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan juga tidak bakhil. Bakhil itu lam yaqturu, gambarannya itu menggenggam air saja tidak borot, apalagi kalau yang digenggam duit ya. Apalagi yang digenggam duit, yang digenggam air itu aja tidak bisa netes. Ini gambarannya, ini hiperbola itu ya, pakai hiperbola. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, orang-orang yang tahu diri itu orang-orang yang tidak belanja berlebihan dan juga tidak bakhil, pikir, cetil, mendidil. Bahkan baina dzalika qawama. Akan tetapi sebenarnya orang yang tahu diri itu orang yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa saja. Jamaah syukur rahimakumullah, sudah lewat 10 menit. Mohon maaf dan mudah-mudahan pemahaman arifun binafsi untuk kali ini bisa difahami dan kemudian bisa kita menyesuaikan terhadap ayat-ayat ini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Self-service. Kok self-service? Kok self-service? Oh, sangat penting-penting. Awalnya Dulu tanggal 1 nggak jadi tanggal 1 ya? Nggak jadi tanggal 1.
Kalau makan-makan tuh makan lah. Dan tak itu yang kan lu salah bertembak dua